Apakah kamu pernah dengar nama Vainglory? Dulu game ini sempat dianggap sebagai salah satu MOBA mobile paling ambisius. Dan grafis di dalam game ini juga termasuk yang terbaik. Gameplaynya pun halus dan banyak yang bilang kalau kualitasnya mirip seperti game PC. Tapi sekarang hampir tidak ada yang membicarakan game ini lagi. Vainglory pertama kali rilis di iOS pada tahun 2014. Game ini dibuat oleh studio bernama Super Evil Megacorp yang ingin membawa pengalaman MOBA kelas PC ke layar smartphone. Bahkan saat tampil di acara peluncuran iPhone 6, Vainglory disebut-sebut sebagai versi iOS dari League of Legends atau Dota 2. Saat itu belum ada nama besar seperti Mobile Legends atau Arena of Valor. Jadi Vainglory bisa dibilang sebagai pionir MOBA di perangkat mobile. Namun kejayaannya tidak bertahan lama. Komunitasnya mulai menyusut, turnamen e-sportnya mengalami kemunduran, dan pada 2018 banyak tim profesional memutuskan untuk pergi. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah karena pesaing baru seperti Mobile Legends? Atau justru karena strategi internal Super Evil Megacorp yang kurang tepat? Dalam video ini kita akan membahas kejatuhan Vainglory, sebuah game yang dulunya disebut sebagai pionir MOBA di smartphone. Pada September 2014, Vainglory pertama kali diperkenalkan di acara pengumuman Apple iPhone 6. Saat itu, Apple menampilkan game ini sebagai contoh kekuatan grafis untuk iPhone 6, sehingga Vainglory langsung mendapat perhatian besar. Game ini sendiri dikembangkan oleh Super Evil Megacorp, sebuah studio yang didirikan oleh beberapa pengembang veteran dari Rockstar, Riot, Blizzard, dan Insomniac, yang berbasis di San Mateo, California. Tidak lama setelah pengumuman itu, versi iOS dari Vainglory dirilis pada 16 November 2014, sedangkan versi Android menyusul pada 2 Juli 2015. Kedua versi ini menjadi langkah awal bagi Super Evil Megacorp dalam memperluas pasar mereka ke seluruh dunia. Untuk mendukung ambisinya itu, developer ini menciptakan Evil Engine, sebuah engine khusus yang dirancang sendiri. Dengan teknologi ini, Vainglory bisa berjalan stabil di perangkat mobile dan mendukung koneksi multiplayer dengan performa tinggi. Selain itu, engine ini juga memungkinkan grafis berkualitas tinggi tanpa mengorbankan responsivitas kontrol layar sentuhnya. Karena pendekatan teknis yang matang itu, Vainglory pun mendapat sambutan positif dari media dan pemain. Kritikus memuji grafisnya yang detail, gameplaynya yang dalam, serta demonstrasinya yang mendekati kualitas game PC. Sesuatu yang jarang terlihat di game mobile saat itu. Selain tampilannya yang memukau, Vainglory juga dikenal sebagai MOBA untuk perangkat mobile yang menghadirkan pertempuran 3 lawan 3 dengan durasi sekitar 20 menitan untuk setiap pertandingan. Struktur gameplay ini membuatnya terasa seperti pengalaman MOBA klasik, tetapi disesuaikan dengan format mobile. Berkat dukungan Apple di peluncuran awalnya, Vainglory mendapatkan exposure besar di pasar mobile. Dengan cepat, game ini dipandang sebagai salah satu MOBA mobile paling menjanjikan di masanya, karena mampu menunjukkan bahwa game kompetitif juga bisa hidup di platform smartphone. Namun, di balik semua pujian tersebut, game ini menghadapi kendala teknis yang cukup serius. Menurut artikel di Medium yang berjudul Reasons Behind Popular Games That Have Failed to Become Esport Titles, Vainglory menghadapi beberapa kendala internal. Salah satu di antaranya adalah keterbatasan sistem komunikasi tim, seperti ketiadaan fitur voice chat yang efektif. Hal ini membuat banyak pemain sulit berkomunikasi dan berkoordinasi dalam mode gameplay yang kompetitif. Sementara itu, artikel dari IDN Times menyoroti bahwa Vainglory membutuhkan perangkat dengan spesifikasi yang tinggi untuk dapat berjalan dengan baik. Ukuran file yang besar dan tuntutan performa tinggi membuatnya sulit diakses oleh sebagian pengguna smartphone di Indonesia. Kombinasi antara hambatan komunikasi dan tuntutan spesifikasi tinggi membuat Vainglory sulit diakses oleh pemain kasual. Akibatnya, pertumbuhan komunitasnya pun tidak secepat game MOBA mobile lain di masanya. Sekitar tahun 2017 hingga 2018, dunia MOBA mobile mulai ramai. Dua nama besar, Mobile Legends dan Arena of Valor, mulai mendominasi pasar, terutama di Asia Tenggara. Kedua game ini menawarkan gameplay cepat, sistem kontrol yang sederhana, dan dukungan kuat untuk esports. Dalam laporan dari hybrid.co.id disebutkan bahwa Super Evil Megacorp justru lebih fokus mengembangkan pasar Amerika dan Eropa. Akibatnya, wilayah Asia Tenggara termasuk
termasuk Indonesia yang justru menjadi pasar terbesar game mobile tidak mendapat perhatian yang cukup. Saat itu, tren mobile gaming di kawasan ini tumbuh dengan sangat cepat. Game seperti Mobile Legends lebih mudah diakses, ringan, dan gencar dipromosikan lewat turnamen lokal. Vainglory yang berfokus pada kualitas visual tinggi justru tertinggal dalam hal distribusi dan adaptasi pasar regional. Dari situlah kelihatan satu hal penting bahwa sukses di dunia game mobile bukan cuma soal kualitas, tapi juga soal seberapa cepat sebuah game bisa menyesuaikan diri dengan pemainnya. Vainglory memang bagus secara teknis, tapi sayangnya ia terlambat membaca arah pasar yang sedang berubah cepat di Asia Tenggara. Pada tahun 2018, Super Evil Megacorp memperkenalkan mode 5 versus 5 untuk Vainglory. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya popularitas MOBA mobile lain seperti Mobile Legends dan Arena of Valor yang saat itu mulai mendominasi pasar Asia. Namun, keputusan ini menimbulkan reaksi yang beragam dari komunitas. Sebagian pemain mendukung langkah tersebut karena dianggap membuat gameplay lebih kompetitif. Tetapi ada juga yang menilai bahwa kehadiran mode 5 versus 5 justru menghilangkan ciri khas Vainglory sebagai MOBA mobile yang unik. Seiring waktu, dampak perubahan ini mulai terasa. Beberapa tim besar seperti Gangstar, Cloud9, dan tim Solomid menutup divisi Vainglory mereka. Hal itu menjadi pertanda bahwa dukungan di ranah kompetitif game ini sudah mulai menurun. Dalam dunia e-sports, keberlangsungan game tidak hanya ditentukan oleh kualitas gameplay. Developer juga harus rutin memberikan pembaruan, menjaga kompetisi tetap hidup, dan mendukung komunitasnya. Namun, pada 1 Juli 2020, Super Evil Megacorp mengumumkan bahwa pengembangan Vainglory Community Edition akan ditunda tanpa batas waktu. Keputusan ini diambil agar tim bisa fokus mengembangkan proyek baru. Bagi banyak pemain, pengumuman itu seperti sinyal bahwa masa depan Vainglory mulai suram. Setelah itu, komunitas mulai merasakan dampaknya. Di forum Steam, banyak pemain melaporkan bahwa game ini jarang diperbarui dan sulit menemukan lawan untuk bermain. Mereka juga menganggap publisher tidak lagi aktif mendukung perkembangan game. Tanpa adanya dukungan resmi dari pengembang, turnamen mulai berhenti satu persatu. Akibatnya, jumlah pemain pun perlahan menurun dan komunitas yang dulu aktif ikut menghilang. Polanya bisa dibilang seperti efek domino. Begitu pengembang berhenti berinvestasi, game yang sebelumnya terasa hidup bisa kehilangan napasnya hanya dalam waktu singkat. Dari sini, pelajarannya cukup jelas. Dalam game kompetitif seperti MOBA, dukungan jangka panjang bukan sekedar tambahan, tapi fondasi utama yang menjaga game tetap relevan. Sebab tanpa komitmen dan perhatian terus-menerus, bahkan game dengan konsep paling menarik sekalipun bisa perlahan memudar dan menghilang dari radar pemain. Kisah Vainglory mengingatkan kita bahwa dalam industri game mobile, teknologi tinggi dan gameplay bagus saja tidak cukup. Sebagus apapun sebuah game, ia bisa gagal bila tidak sejalan dengan kebutuhan pasar, sulit diakses oleh pemain, atau kehilangan dukungan dari pengembangnya sendiri. Vainglory memang ambisius. Ia mencoba membawa pengalaman MOBA PC ke layar smartphone dengan kualitas visual dan kontrol luar biasa. Namun, ketika pasar bergerak cepat, game ini justru tertinggal karena kurang beradaptasi dengan kebutuhan pemain di wilayah yang sedang berkembang seperti Asia Tenggara. Dan ketika dukungan resmi mulai menghilang, komunitas yang dulu aktif pun perlahan mulai memudar. Disinilah terlihat bahwa komitmen jangka panjang baik dalam update, turnamen maupun komunikasi dengan pemain bukan sekedar pelengkap, tapi bagian penting dari strategi bertahan hidup sebuah game kompetitif. Pada akhirnya, kejatuhan Vainglory adalah cerminan bagi industri game bahwa sebuah game hebat bisa runtuh bukan karena kurang bagus, tapi karena gagal menjaga keseimbangan antara kualitas, akses, pasar, dan dukungan. Kalau kamu pernah main Vainglory, hal apa yang paling kamu ingat tentang game ini? Tulis cerita kamu di kolom komentar di bawah. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu mengapa Google Stadia bisa gagal, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.